panggilan untuk memimpin. Silakan Rahel. Minggu Rahel. Pakai bahasa Indonesia kan? Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa Jerman boleh. Buset ayah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rahel. Oke. LKS-nya dibuka halaman 7 yang minggu lalu kamu kerjakan ya. Tadi saya sudah sampaikan ke Raiko ya, kalau misalkan tidak dikumpulkan berarti nilainya nggak ada ya, nggak ada susulan, nggak ada karena sudah 1 minggu ya. Oke. Dari nomor 1 Clarista. Fungsi dari gambar di atas adalah A. Kembali ke halaman sebelumnya. Ini gambar apa? Rumah, Pak. Nah, kalau rumah home kan, berarti ini kembali ke halaman awal ya. Kalau halaman sebelumnya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Kan ada sebelumnya, ada selanjutnya apa tuh? Back, Pak. Ah? Back. Back boleh. Ya. Terus apa lagi? Biasanya apa? Previous apa continuous? Previous. Ya. Oke, jadi untuk nomor 1 itu untuk kembali ke halaman awal ya. Kemudian nomor 2 David Revival. Kelebihan dari email berbasis web-based email adalah C. Dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Ya, benar. Dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian nomor 3. Nomor 3 Elizabeth. Menu dalam web browser Internet Explorer untuk memanipulasi tampilan terlihat pada layar monitor dan terdiri dari 9 submenu adalah menu C. Edit. View ya. Yang A. Jawabnya view. Nomor 4 ESQL. Program web browser yang secara default sudah ada di sistem operasi Microsoft Windows adalah B. Mozilla Firefox. Internet Explorer ya. Kalau Mozilla itu kan kamu harus download aplikasi lagi ya. Jadi yang sudah ada tuh Internet Explorer yang D ya. Kemudian nomor 5 Mario Suharja. Mozilla Firefox merupakan jenis program A, web browser. Ya, web browser, benar. Oke, nanti dihitung ya bagian A benar berapa. Kemudian bagian B, Raiko nomor 1. Nomor 1 siapa? Saya. Siapa sih? Raiko. Oh, saya. Iya, siap. Nomor 1. Jelaskan yang kalian ketahui tentang definisi web. Web adalah suatu alat atau aplikasi yang dijalankan pada perangkat komputer untuk menampilkan berbagai konten yang ada pada internet seperti gambar, video, suara, dan data. Ya, benar jawabannya. Ada jawaban yang lain? Saya beda, Pak. Ya, apa ya, Skill? Suatu sistem di internet yang menyediakan berbagai informasi.
Ya, itu juga benar. Terus ada lagi yang lain? Saya, Pak. Siapa? Clarissa. Saya, Pak. Ya, Clarissa apa? Jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks dan grafik dan suara dan sumber daya animasi melalui protokol transfer. Ya, benar. Mic-nya dibuka Saya ya. beda, Pak. Ya, Yosafat apa? Situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dengan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Ya, itu juga benar. Oke. Apa saya, Pak? Apa, Rahel? Web adalah suatu sistem di internet. Saya, Pak. Web adalah suatu sistem di internet yang menyediakan berbagai informasi untuk mengakses alamat web. Dibutuhkan web browser seperti Firefox, Chrome, dan Opera. Informasi pada web dapat diakses selama 24 jam dalam suatu hari. Itu saya. Ya, Betul nggak? benar, Rahel, benar. Oke, itu jawabannya ya. Jadi banyak versinya untuk web itu. Bisa kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat berbagai informasi agar dapat dibaca si pengguna internet tersebut. Oke, untuk nomor 2 Rafael Lamhot. Rafael, Jelaskan yang kalian ketahui tentang web browser Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah aplikasi web browser yang digunakan untuk menjelajah dunia maya seperti halnya Firefox, Opera, atau Microsoft. ya, ada jawaban yang lain? Saya, Saya, Pak. Pak. Iya, apa? Siapa, Jessica? Iya, Pak. Apa, Jessica? Google Chrome merupakan web browser yang diciptakan oleh Google dan paling banyak digunakan saat ini. Penjelajah web ini digunakan oleh sekitar 60% pengguna internet di seluruh dunia. Iya, benar. Dikembangkan oleh Google ya. Pak, saya Jessica, beda, Pak. udah ngumpulin belum, Jessica? Udah, Pak. Tadi saya udah kerjain, cuma lupa saya kumpulin, baru saya kumpulin tadi. Oh ya, dikumpulin ya. Nanti kalau nggak dikumpul, saya nggak bisa nilai. Nggak bisa Tadi dibantu. udah saya belum pembelajaran kok. Oke. Yang lain, Yosafat? Beda, Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Chrome adalah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan mesin rendering WebKit. Ya, benar. Itu hampir sama kayak jawaban Jessica. Yang lain? Ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa dulu? Reko. Ayo, Reko. Web browser Google Chrome merupakan penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan mesin rendering WebKit. Ya, itu sama seperti Yosafat ya. Benar. Itu benar jawabannya. Ya, nggak apa-apa. Oke, yang lain? David beda? Saya, Pak. Ya, David apa? Adalah web lintas platform yang dikembangkan Google. Ya, itu juga benar ya. Jadi browser Google Chrome itu browser yang cepat, kemudian aman, digunakan dan dikembangkan oleh Google ya. Itu browser. Oke, nomor 3 Jordi. Saya mau dengar suara Jordi nomor 3. Jordi. Ya, Pak. Ya, silakan Jordi nomor 3. Terangkan yang kalian ketahui tentang fitur Opera Turbo untuk mengakses internet lebih cepat. Ya. Ya? Itu tadi. Itu aja. Oke, yang lain? Apa saya, Pak? Kalau Ya, saya itu Rahel. merupakan penjelajah. Kalau saya itu merupakan penjelajah web dan paket perangkat lunak internet antara platform. Bukan itu. Ya, yang lain? Jordi, ini kurang lengkap ya. Yosafat? Opera Turbo adalah moda kompresi eksklusif yang dimiliki Opera yang menggunakan pusat Opera Mini untuk mengkompres konten situs serta memberikan kecepatan dan penghematan data lebih kepada pengguna. Ya, itu benar. Ada lagi jawaban yang lain? Saya, Pak. Ya, Clarista. Salah satu fitur dalam browser Opera yang dapat ditemui pada tab menu. Tab menu browser Opera yang ditemui pada tab menu. Bukan. Salah.
Ada jawaban yang lain? Elizabeth sama? Sama, Pak. David? David sama? Iya Pak, udah Pak. Mario Suharja? Untuk melakukan komposisi data. Mario Suharja? Melakukan. Tidak ada suaranya. Sama tidak? Hah? Sama. Sama, Sama. oke. Lanjut nomor 4 ya. Jadi nomor 3 itu, kalau untuk yang tadi Jordi kurang lengkap ya, kalau nilainya setengah aja. Terangkan yang kalian ketahui tentang fitur Opera Turbo, ini untuk menelusuri secara cepat ya, dengan internet, kemudian untuk pemblokiran iklan, kemudian untuk penelusuran laman ya. Nomor 4 Elizabeth nomor 4. Mengapa histori di browser sangat penting? Browser adalah fasilitas kita untuk menyimpan data yang kita telusuri. Histori sangat bermanfaat untuk kita bisa melihat situs yang pernah kita kunjungi. Ya, benar. Ada jawaban yang lain? Apa sama kayak Elizabeth? Pak, tadi jawabannya karena bermanfaat jika ingin melihat situs mana saja yang pernah kita kunjungi kan? Iya benar, itu. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Apa sama? Bapak tadi Alfrida mau nanya. Iya, Alfrida mau tanya apa? Alfrida mau tanya apa? Enggak ada yang nanya. Ya. Iya, Jadi tadi yang Opera Turbo dia jawabannya beda. Opera Turbo ya, berarti salah kalau beda ya. Oke, untuk yang Kalau nomor nggak salah 4. tadi dia. Kenapa? Iya, tadi kalau nggak salah Alfrida jawabannya untuk mengkompresi data yang Opera Turbo. Kalau nggak salah. Ya nggak Alfrida. Alfridanya nggak bicara. Ya, kalau mengkompresi data tadi hampir sama jawabannya dengan Mario Safat. Ya, itu benar kalau mengkompresi data. Untuk yang nomor 4, jadi history ini sangat penting ya. Contohnya misalkan kamu punya komputer atau handphone, tiba-tiba handphone kamu dipinjam sama teman. Ya, teman kamu kan tuh habis buka apa-apa aja kan tuh kelihatan nanti di history kalau belum dihapus ya. Kemudian untuk melacak juga pencurian secara dunia maya itu bisa dari history dilihat ya. Cara laman apa saja yang pernah dibuka oleh sebelum kamu yang menggunakan itu ya. Oke, ini misalkan saya contohin nih, Rafael pinjam laptopnya Mario Suharja ya. Rafael di laptopnya Mario Suharja tuh buka game ya, game online apa aja. Cuman ketika ditanya Mas Suharja, tadi minjem laptop apa saja yang yang dibuka, situs apa saja. Terus Rafael bilang, saya nggak buka apa aja kok. Nah, Mas Suharja bisa ngecek di story-nya nanti kelihatan ya. Jadi nggak bisa bohong si Rafael ini sama Mario Suharja. Seperti itu fungsinya history. Oke, nomor 5 yang terakhir Mario Safat. Sebutkan perbedaan format gambar GIF, PNG, JPEG, dan SVG. Ya. Di SVG, gambar tidak blur atau pecah ketika di zoom ataupun diperbesar ukuran resolusinya. Sedangkan JPEG adalah sistem kompresi gambar yang dikhususkan untuk menampilkan gambar digital dalam dunia fotografi. GIF merupakan format yang mendukung banyak layar yang mampu menampilkan gambar seperti layaknya animasi. Ya. Ya? Udah, Pak. Sudah. Ya, itu benar. Ada lagi jawaban yang lain? Saya, Pak. Ya, apa Rahel? Kalau saya itu, bentar. Kalau saya itu GIF itu format gambar yang bisa dianimasikan atau bergerak. Mode gambar RGB sehingga penggunaannya untuk ditampilkan di layar saja, bukan
format cetak. Beberapa jenis bergerak atau statis bisa memiliki background transparan atau tidak berlisensi untuk penggunaannya. Terus kalau PNG itu hampir sama seperti GIF, namun tidak bisa dianimasikan atau bergerak dan tidak berlisensi mode gambar RGB. Ya itulah ya untuk penggunaan di layar monitor. Bukan format cetak. Paling sering digunakan karena memiliki background yang transparan. Beberapa jenis tidak memiliki background transparan. Kalau JPG itu format standar image yang paling banyak dipakai mode gambar RGB untuk penggunaan di layar monitor dan mode gambar CMYK untuk keperluan cetak. Kalau SVG itu format gambar vektor, yaitu berupa garis atau outliner dan isi warna atau fill. Format gambar untuk keperluan editing ulang memiliki background transparan. Oke, benar yang dijawab Rahel, teman, terlalu panjang. Bapak, Gak apa-apa Jessica. Ya, silakan. Apa? sama kayak Rahel, cuma saya lebih singkat Ya, daripada apa? Rahel. Oke. Apa? GIF format gambar yang tidak bisa dianimasikan atau bergerak. PNG hampir sama seperti GIF namun tidak bisa bergerak atau dianimasikan. Dan tidak bisa Iya, hampir sama kayak Rahel, Pak. Kamu GIF-nya salah. GIF itu yang bisa bergerak. Kalau yang PNG itu tidak bisa bergerak. Dia itu tidak memiliki background kalau PNG. Makanya kalau misalkan kamu buat desain grafis, gambar, itu kamu kalau untuk mencari gambar yang untuk ditempelkan di desain kamu itu bagusnya formatnya PNG. Karena dia langsung, tidak ada background-nya. Ya, beda dengan JPG. Biasanya kalau JPG itu karena picture standar ya, biasanya sudah ada background-nya. Kalau kamu ngambil JPG berarti nanti harus diedit lagi. Kemudian kalau SVG itu kan tipe gambar vektor ya, biasanya berupa garis atau titik ya, itu untuk SVG. Ada lagi jawaban yang lain selain dari Rahel, Jessica? Saya, Pak. Iya, Pak David. GIF gambar yang bisa dianimasikan, PNG sama seperti GIF tapi tidak bisa dianimasikan, JPEG gambar biasa, SVG gambar vektor berupa pola garis. Ya, benar ya. Oke, itu jawabannya ya. Sekarang kamu hitung jumlah benarnya bagian A berapa, bagian B berapa ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya di kelas 9 ya, nanti pasti akan Bapak ajarkan. Kan kamu coba bisa lihat GIF itu dari internet yang sudah jadi ya. Nanti kita coba buat tipe gambar yang jenisnya GIF ya. Graphic Interchange Format ya. Untuk GIF itu. Oke. Pengorasiannya selesai sampai di sini ya. Sebelum saya tutup Zoom-nya, saya mau nilai dulu jumlah benar kamu berapa. Kenapa, Rahel? Dibagi enggak? Enggak kan? Cuma dikalikan? Dijumlahin aja.